Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syafrendika dengan NIM 20042148 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang akan mempresentasikan mengenai proposal dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Program Raskin di Nagari Serukam, Kecamatan Payung Kaki, Kabupaten Solo. Yang pertama yaitu pendahuluan. Menurut Rahayu, tahun 2019, program beras untuk masyarakat miskin atau biasa disingkat Raskin adalah bantuan pangan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan melindungi keluarga miskin atau keluarga rentan melalui distribusi beras yang seharusnya menjangkau keluarga miskin. Melalui program tersebut, pemerintah memberikan manfaat atau subsidi berupa beras dengan harga terjangkau kepada masyarakat miskin. Hal ini mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap dampak sosial ekonomi dari krisis yang berkepanjangan. Dari data 2017. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan program Raskin memerlukan sinkronasi dan koordinasi antara semua instansi terkait, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah dalam cakupan provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak sosial yang terkait. Untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan program Raskin, pemerintah menunjuk Badan Urusan Logistik atau biasa dipanggil Bulog sebagai penanggung jawab distribusi Raskin. Selanjutnya yaitu masalah. Pengenalan Raskin selama ini tidak luput dari berbagai kendala dan permasalahan. Misalnya saja pembagian yang tidak merata, beras yang diterima berbau apek, berwarna kuning, jumlah atau kuantitas yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan berlaku, dan akurasi pengiriman waktu seringkali tidak tepat karena pilihan transportasi yang tidak didukung. Maka dari itulah timbul rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas pelaksanaan program Raskin di Nagari Serukam, Kecamatan Payung Kaki, Kabupaten Solo? Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program Raskin di Nagari Serukam? Selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada proposal ini yang pertama untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program Raskin di Nagari Serukam, Kecamatan Payung Kaki, Kabupaten Solo. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program Raskin di Nagari Serukam, Kecamatan Payung Kaki, Kabupaten Solo. Selanjutnya, manfaat penelitian. Pada proposal ini terdapat dua manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis merupakan manfaat yang diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang, serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis terdapat tiga. Yang pertama, bagi peneliti. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti dan tentunya menjadi masukan bagi mahasiswa ilmu administrasi negara untuk terjun langsung dalam lingkungan masyarakat, dan penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana administrasi publik. Bagi negara Serukam, sebagai masukan dan juga pertimbangan dalam hal pelaksanaan program Raskin yang lebih baik lagi ke depannya. Dan bagi Universitas Negeri Padang untuk menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi mahasiswa program studi ilmu administrasi negara pada khususnya dan mahasiswa UNP dan pada umumnya. Selanjutnya itu kajian teori. Yang pertama, kebijakan publik. Kebijakan publik menurut Thomas Day tahun 2003 dan Anderson tahun 2003, kebijakan publik adalah suatu langkah yang diambil pemerintah sebagai tindakan dalam mengatasi masalah yang dituangkan dalam bentuk program untuk kesejahteraan masyarakat. Dibentuknya program Raskin sebagai suatu cara untuk mengatasi masalah kerawanan pangan. Menurut Simon 2006, ada tiga kategori kebijakan yang berbeda. Yang pertama, kebijakan legislatif, kebijakan manajemen, dan kebijakan kerja. Secara umum, kebijakan publik sering dianggap sebagai kumpulan undang-undang, peraturan, dan aturan formal lainnya yang berfungsi sebagai acuan tindakan publik. Selain itu, ada juga yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai keselarasan antara pemerintah dengan suatu masalah atau isu. Sebagai hasil produk politik atau hukum, kebijakan publik dipandang sebagai kebijakan yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah. Masalah yang perlu diselesaikan oleh pemerintah adalah masalah publik, nilai, persyaratan, dan peluang yang tidak dapat diwujudkan.
meskipun telah diidentifikasi dan hanya dapat dicapai melalui tindakan publik tahun 1994 yang dikutip oleh Touchdown tahun 2006. Yang kedua yaitu program beras miskin sesuai Inpres nomor 5 tahun 2015. Program miskin merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan bagi keluarga miskin melalui penyerahan beras tentunya dengan harapan dapat menjangkau seluruh masyarakat yang kurang mampu. Setiap keluarga akan menerima minimal 15 kg beras per kakak per bulan dengan harga 1.600 per kilogram di titik distribusi. Sebagaimana disyaratkan oleh Inpres nomor 5 tahun 2015 yang mengatur kebijakan pengadaan gabah atau beras masyarakat miskin oleh pemerintah terdapat pada poin 5. Kebijakan tersebut antara lain menetapkan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, menetapkan pedoman perolehan dan penyaluran cadangan beras pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas harga beras, mengatasi kerawanan pangan, keadaan darurat, dan bencana, serta persyaratan lain yang dianggap perlu oleh pemerintah. Serta pelaksanaan untuk pengadaan dan penyaluran beras sebagaimana yang dimaksudkan pada angka 1 dan angka 2 yang dilakukan oleh Bulog. Yang ketiga itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sektor publik adalah suatu unsur yang paling vital dalam instansi pemerintahan, karena sumber daya manusia akan mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas di pemerintahan sebagai aparatur pemerintah. Dari beberapa ahli, antara lain dengan kata lain, sumber daya manusia atau sumber daya manusia juga dapat diartikan sebagai kemampuan pelaksana distribusi miskin dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Itulah yang disebut sebagai sumber daya manusia. Faktor utama sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, tanggap, cepat, dan tepat waktu adalah kompetensi sumber daya manusia dalam melayani kepentingan masyarakat. Yang keempat yaitu efektivitas. Menurut Gibson, tahun 2002, efektivitas adalah pencapaian target yang disepakati bersama. Menurut Stairs tahun 1985, efektivitas adalah sejauh mana organisasi melaksanakan semua tugas pokoknya atau mencapai tujuannya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam melaksanakan suatu kegiatan organisasi sesuai dengan tugas pokoknya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dari perspektif perilaku, organisasi dapat diidentifikasi 3 tingkatan analisis. Yang pertama individu, yang kedua kelompok, dan yang ketiga organisasi. Ketiga tingkat analisis tersebut sejalan dengan 3 tingkat tanggung jawab manajerial, yaitu bahwa manajer bertanggung jawab atas keefektifan individu, kelompok, dan organisasi. Yang ketiga metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni ada yang berupa kata-kata atau gambar yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen lainnya. Jenis penelitian kualitatif ini mendeskripsikan permasalahan dan data-data melalui kata-kata atau kalimat yang saling terhubung sehingga mendapatkan hasil penelitian. Sugiono tahun 2017, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dan dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi. Sumber data. Yang pertama, data primer. Data primer merupakan data yang diambil secara langsung di tempat pelaksanaan penelitian. Data primer ini dapat berupa opini, subjek, dan data primer peneliti. Di sini adalah hasil observasi terhadap perilaku dan kejadian dari hasil penelitian dan wawancara dengan informasi penelitian. Selanjutnya itu data sekunder. Data sekunder itu data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan diperoleh dari media elektronik, media cetak, atau perantara. Selain itu, data sekunder juga data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau instansi terkait melalui dokumentasi berbentuk laporan-laporan, buku-buku, dan lainnya yang terkait dengan permasalahan penelitian yang sedang diteliti atau dikaji. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama, observasi. Observasi merupakan pengamatan penelitian dengan tujuan langsung ke lapangan
baik untuk menemukan data atau mengamati masalah yang terkait dengan penelitian tersebut. Yang kedua itu wawancara. Wawancara merupakan proses memperoleh informasi terkait dengan penelitian dengan menggunakan metode tanya jawab serta tatap muka antara pewawancara dengan narasumber. Yang ketiga itu dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu cara melihat langsung sumber-sumber dokumen yang terkait. Dengan arti lain bahwa dokumentasi merupakan pengambilan data melalui dokumen tulis atau maupun elektronik. Sekianlah presentasi dari saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.